Shalom teman-teman Warriors. Bagi kalian yang ada di Kupang, kita akan mengadakan Warrior Night di Kota Kupang pada tanggal 18 Agustus jam 6 sore, tepatnya di Hotel Kristal Kupang. Jadi buat teman-teman yang ada di Kupang, join yuk, kita menyembah bersama-sama, menyembah Elohim Yahweh. See you ya, God bless. Shalom saudara, kembali kita berjumpa dengan acara Abam episode 747 ya. Dari remaja usia 15 tahun pelajar. Shalom Pak Erastus Sabdono, saya mempunyai 2 pertanyaan. Apakah jika kita mendoakan keluarga kita dalam doa pribadi, perlukah kita mendoakan mereka secara detail? Yang pertama, jiwa nafas doa itu dialog. Kamu jangan membuat percakapanmu dengan Tuhan menjadi kaku lalu diplomatis, ya. Tetapi natural saja, ya. Seperti anak bicara kepada bapak. Itu nafasnya dialog. Jadi tidak dibuat-buat, tulus. Nah, di situ kamu akan tahu apa yang patut dan perlu kamu kemukakan dan apa yang tidak perlu. Dan hebatnya Roh Kudus akan tolong kamu. Apa yang patut kamu kemukakan dan yang tidak. Ya. Ingat, nafasnya, jiwanya adalah dialog, percakapan. Ya. 2, bagaimana cara saya menyikapi pergaulan yang dimana semua teman-teman saya suka berbahasa kotor dan jorok. Apakah saya harus menjauhi mereka, Pak? Jangan kelihatan menjauhi, tetapi jaga jarak. Kalau kamu bergaul dengan mereka, kamu bermaksud menggarami. Ada waktu di mana kamu berkata, yuk kita bicara yang baik. Yuk kita mencari Tuhan. Hidup ini singkat. Bahaya bisa datang setiap saat loh. Kalau kita tidak bergantung kepada Tuhan, apa jadinya nanti kalau ada bahaya datang? Ya, kalau orang hidup benar tidak takut bahaya karena Tuhan melindungi. Jadi jaga jarak saja dan sebisanya tidak mengikatkan diri dengan mereka. Jangan kelihatan menjauh, ya. Jaga jarak. Dengan banyak alasan yang bisa kamu buat. Kau masih bisa menggarami mereka. Ya. Sekian pertanyaan saya, Pak. Tetap semangat, Pak Eras. Walau satu dunia membenci Bapak, Tuhan dan kerajaannya berpihak kepada Bapak. Semangat, Pak. Keren ya. Keren banget nih. Keren ya. Usia 15 tahun tapi bahasanya sudah matang ya, lebih matang dari usianya. Terima kasih sayang. Suatu hari kalau kamu ketemu saya, kamu ingatkan saya, kamu yang tulis Abam ini. Ya. Kalau berdoa untuk keluarga apakah harus detail? Bagaimana menjauhi teman yang berkata kotor dan jorok, dan kiranya Tuhan ingatkan saya. Oke. Dari pria usia 73 tahun menikah 3 anak 5 cucu Cimahi. Salam Pak Erastus. Tuhan berfirman bahwa tidak akan menguji melebihi kekuatan kita. Yang kami tanyakan batasan masih kuat atau tidak itu kadang kita sendiri tidak tahu. Mohon penjelasan Pak. Kalau petinju kelas berat itu musuhnya kelas berat. Kalau petinju kelas ringan, musuhnya juga kelas ringan. Sesuai dengan kelasnya. Tetapi petinju kelas berat, kalau tidak berlatih kalah juga. Petinju kelas ringan, musuhnya kelas ringan, tapi bisa kalah juga kalau tidak berlatih. Jadi batasan masih kuat atau tidak itu memang relatif. Tetapi harus diketahui kuat tidaknya kita itu dinamika. Ya. Makin kita dekat Tuhan, hidup dalam doa, makin kita kuat. Kita kurang berdoa, kurang bersekutu dengan Allah, pasti lebih lemah.
Salam hormat kepada Bapak dan Ibu. Tuhan memberkati. Dari pria usia 26 tahun single di Ternate, Maluku Utara. Salam Pastor, saya minta tolong mau bertanya Pastor, apa saran utama untuk seorang pria Kristen mapan dan sehat rohani di Alkitab? 1, menikah. Kalau bisa tidak menikah, ya tidak perlu menikah. Apa saran utama untuk seorang pria Kristen yang mapan dan sehat rohani di Alkitab? 1, menikah. Kalau bisa tidak menikah, ya tidak perlu menikah. Yang kedua, saya melihat budaya-budaya sekarang kalau ditanya mengenai masa depan pasti jawabannya sekolah, kerja, sukses, nikah, punya anak, punya cucu, dan lain-lain. Apalagi kalau seorang pria dilihat sudah kerja, sudah mapan, pasti saran utamanya dari orang adalah mulai cari-cari pasangan untuk dinikahi. Tapi ketika saya baca Alkitab, saya tidak tahu pasti apakah saya salah atau benar. Saya justru melihat saran utama Alkitab adalah tidak menikah. Untuk fokus melayani Tuhan tanpa gangguan. Menikah adalah saran kedua kalau tidak tahan hidup sendiri. Mohon pencerahannya. Saya harus katakan kamu hebat. Dengan usia 26 tahun kamu seumur dengan anak perempuan saya. Bahkan kamu lebih muda setahun ya dari anak perempuan saya. Kalimatmu bagus sekali nak. Ya. Bagus sekali. Sebenarnya kekristenan yang asli sejati itu sudah hilang. Orang hidup di dalam kewajaran. Kuliah, sekolah, kuliah, kerja, menikah, dan seterusnya. Itu yang di suara kebenaran sering saya larang, saya lawan. Hati-hati dengan kewajaran. Menikah tidak masalah. Punya anak tidak punya anak tidak masalah. Tapi tidak salah menikah. Bukan soal menikah atau tidak. Apa kehendak Tuhan dalam hidup masing-masing individu. Menikah indah kalau Tuhan kehendaki. Menikah tidak indah kalau Tuhan tidak menghendaki. Tidak menikah indah kalau Tuhan kehendaki. Tidak menikah tidak indah kalau Tuhan tidak menghendaki. Jadi kembali kepada Tuhan. Kamu nih good, bagus ya. 2 thumbs, 2 jari ya. Bagus nak. Carilah kehendak Tuhan. Bersamalah dengan Truth ID kamu akan bisa menggali kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, yang memuaskan jiwamu, yang militan. Dicari orang-orang militan seperti kamu. Oke, dari wanita usia 27 tahun sudah menikah di Papua. Salam Pak, saya ingin suami saya berhenti mabok. Cara apa yang harus saya lakukan? Saya sudah doa sampai dia berhenti 1 bulan, tapi ulang lagi. Oke. Tidak mudah suami berhenti berbuat dosa kalau itu jadi ikatan. Mabok, judi, perempuan. Atau perselingkuhan maksud saya. Yang kamu lakukan, kamu melekat dengan Tuhan. Buat Tuhan bertindak. Caranya 1, kamu hidup suci. 2, kamu bekerja buat Tuhan. Tidak harus jadi pendeta, tapi lakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kamu lakukan. Entah itu untuk mertua, untuk family, untuk anak, untuk adik, untuk siapapun. Lakukan itu. Ya. Pasti ada rencana Allah untuk kamu penuhi. Yang ketiga, diam. 3 ini kamu lakukan, suamimu berhadapan dengan Tuhan. Dan kamu tunggu apa yang Tuhan mau kerjakan. Yang Tuhan pasti kerjakan. Doa pagi dengan saya, jangan lupa. Ya. Terus mendengarkan firman lewat Truth ID. Tuhan memberkati. Oke, dari wanita usia 28 tahun, single Jakarta. Salam, saya ingin menikah tapi orang tua memaksa untuk tinggal dekat mereka. Jika tidak dekat mereka, orang tua ngancem untuk jangan minta tolong apa-apa ke orang tua lagi. Dan terlalu banyak menuntut ini itu.
Jika tidak dituruti, marah, ngomong negatif, dan tidak pernah mendukung anaknya. Padahal sudah mengenal Tuhan, harus bagaimana ya Pak? Saya cuma berserah aja sama Tuhan karena sudah lelah dan capek menghadapinya. Nak, yang pertama, orang tuamu tidak selamanya hidup. Dan belum tentu panjang umurnya. Kamu egois. Kamu sudah waktunya membalas kebaikan orang tua, walaupun orang tua itu rewel, cerewet, ngerepotin. Tapi kamu harus membayar kebaikan orang tuamu yang tidak akan pernah terbayar. Kalau kamu tidak nurut, kamu akan sangat menyesal. Nasihat saya adalah turuti, tinggal dekat mereka. Layani mereka. Sebab kamu melakukannya ini untuk Tuhan. Jangan kamu tidak menuruti nasihat saya, kamu akan menyesal. Nanti suatu hari kamu punya anak akan berbuat hal yang sama, baru kamu tahu rasa. Paham? Turuti apa maunya orang tua. Abdikan hidupmu untuk orang tua, karena orang tuamu sudah mengabdikan hidupnya untuk Tuhan dengan merawat kamu. Sekarang abdikan hidupmu untuk Tuhan dengan merawat mereka. Kamu tidak menuruti nasihat saya, kamu bahaya. Karena firman Tuhan mengatakan orang yang tidak menghormati orang tua itu pendek umurnya dan tidak bahagia. Saya tidak mengancam, tapi ini jawaban yang saya bisa berikan karena sebelum menjawab pertanyaanmu, saya sudah berdoa. Tadi sebelum acara Abam ini, saya minta hikmat Tuhan. Dan ini hikmatnya. Oke. Puji Tuhan. Dari wanita usia 47 tahun, Pak Eras. Salam, pertanyaan saya sudah pernah dijawab Pak Eras di Abam lalu. Nasihat Pak Eras supaya saya jangan menceraikan dulu dan jangan menuntut harta kepada suami. Tentang suami saya yang sudah punya perempuan dan satu anak 4 tahun, dan saya dan anak-anak sudah keluar dari rumah 9 bulan lalu tanpa dinafkahi sama sekali. Dan saya dan anak-anak sudah keluar dari rumah 9 bulan lalu tanpa dinafkahi sama sekali. Bahkan biaya anak paling kecil nomor 3 dari kelas 2 SMP sampai 1 SMA sekarang juga tidak dia biayai. 2 tahun sampai sekarang. Tapi dia bisa bawa wanita itu foya-foya dugem seminggu 3 kali. Waduh, pria seperti ini menceburkan dirinya ya ke kuburannya. Waktu 3 bulan kami keluar rumah, dia sudah WA anak saya supaya saya memberikan surat nikah karena dia mau menceraikan saya. Sesuai nasihat Pak Eras, saya diam dan gantungkan saja sampai sekarang. Sekarang sudah masuk 9 bulan, dia minta lagi kepada anak saya dengan nada sedikit mengancam jika saya tidak mau berikan. Apakah saya harus memberikan kepada dia, Pak? Oh ya, saya sedikit cerita dulu. Hari kedua saya keluar rumah karena dia mengancam mau membakar dan baju-baju saya di depan rumah waktu itu. Waktu itu puncak keletihan saya, Pak, hadapi sikap dia yang sudah KDRT dan mengganggu saya dan anak-anak saya terus. Jadi saya memilih keluar. Esok paginya saya sempat pulang terus pergi lagi. Setelah dia tahu saya pulang dan pergi lagi, dia kunci rumah dari dalam dan besoknya dia sudah ganti kunci dan gembok. Dan anak-anak ikut saya, Pak. 3 saya anak laki-laki, umur 23, 20, 15 tahun. Waduh, keduanya sudah bekerja, tapi mereka tidak bisa bantu biaya saya, tapi bulannya. Tapi mereka tidak bisa bantu biaya saya, tapi bulannya ya. Tiap bulannya. Kalau sudah butuh benar saya baru minta mereka. Seminggu kami keluar dari rumah, kemudian dia sudah bawa perempuan itu tinggal di rumah bersama anak mereka. Dan satu anak gadis dari wanita itu, usia 22 tahun, dan mereka melanjutkan toko yang saya rintis sudah 3 tahun. Tapi sudah saya ikhlaskan sekarang. Saya mau tanya, Pak, apakah saya boleh menyerahkan surat nikah itu? Jawaban saya jangan dulu. Ya, jangan dulu. Apakah perlu saya pakai jasa pengacara, Pak?
Cuma mengingat saya pasti berat buat biaya saya, walau saya punya simpanan, tapi buat biaya anak sekolah dan kebutuhan sehari-hari udah pas-pasan. Tinggal di mana ini? Tunggu ya. Oke, di Medan ya. Surat nikah jangan diberi dulu. Apakah perlu jasa pengacara untuk mendampingi? Ya. Kalau kamu tidak mampu, nanti kami akan mengutus seorang pengacara dan kamu tidak perlu bayar kalau kamu tidak mampu. Itulah sebabnya Abam hadir untuk menolong setiap orang. Kita menjadi keluarga di dalam keluarga gereja yang am. Ya, bukan satu denominasi dan kamu tidak harus, mungkin juga tidak perlu masuk sinode gereja saya. Tidak perlu jadi anggota gereja saya. Ya, tolong ini dilindungi. Kalau dia sudah ajukan surat cerai mungkin sudah memberatkan saya karena saya yang sudah meninggalkan rumah 9 bulan. Oke, tenang saja. Cuman yang saya tanyakan waktu dia membakar baju lalu KDRT itu ada bukti enggak? Kalau itu jadi bukti itu bagus ya, mestinya itu jadi bukti. 4. Apakah saya boleh meminta pertanggungjawab biaya kepada dia Pak untuk anak saya yang bungsu? Karena saya juga masih sewa rumah bersama anak-anak. Percuma. Pria ini akan menyandera kamu. Tidak usah. Berjuanglah sebisa-bisanya. Nanti di Medan kamu akan saya hubungkan dengan seorang gembala yang baik. Di sana ada gembala yang baik. Yang pertama Pak Yustan Silaban di GSKI. Juga Pak Alen. Juga ada gembala Pak Yohanes Siregar. Pak Yohanes Siregar yang memiliki panti rehabilitasi yang sangat bagus, besar, dan sudah memiliki standar nasional Indonesia. Nanti dihubungi pasti. Ya kamu masih punya keluarga. Kami yang akan mendampingi kamu. Jikalau dia sudah mengajukan surat cerai, saya tentu butuh bantuan nasihat dari pengacara nanti di sidang ya Pak. Atau saya bisa sendiri menghadiri sidangnya nanti. Kamu akan didampingi nak. Ya, kamu akan didampingi. Kamu jadi anak rohani saya. Saya sedih. Dan saya marah. Ya, ini keterlaluan pria ini. Ya, tapi kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya akan perintahkan pengacara saya untuk mendampingi kamu. Ya, kamu tidak perlu memikirkan biaya. Karena saya juga sedang mengikuti ajaran Pak Eras, sekarang hidup suci 24 jam di hadapan Tuhan. Jujur, saya juga sedang dilema dihadapkan kenyataan biaya kebutuhan sehari-hari dengan melakukan kehendak Bapa hidup benar. Selama ini biaya hidup di luar saya menjual perhiasan yang sudah menipis dan jualan online yang hanya ganti apa, nggak gitu ramai. Ya. Keuntungan hanya bisa biaya setengah dari biaya bulanan. Tuhan menyertai kamu. Jangan takut ya. Saya sedih membaca ini ya. Oh Tuhan, tolonglah. Tuhan tolong. Tuhan tolong kamu. Oke? Dan memberkati dan melindungi kamu. Dari pria usia 42 tahun. Salam sejahtera Pak Pendeta Erastus. Melalui kesempatan ini saya ingin mohon bantuan dari tim Bapak untuk membantu mengurus ke panti sosial di Jambi. Untuk membantu mengurus ke panti sosial di Jambi. Untuk paman saya yang telah diterlantarkan anaknya selama 8 bulan seorang diri. Jika berkenan membantu memulangkan ke panti sosial yang ada di Jambi. Oke. Ini maksudnya apa? Tapi baiklah, nanti biar staf kami yang menghubungi. Ya nak? Oke. Wanita usia 35 tahun. Salam Om Eras, Tuhan Yesus baik. Om, saya sangat diberkati dengan pelayanan Truth ID. Dalam nama Yesus, biarlah Allah Bapa berkenan memakai Truth ID lebih dahsyat. Banyak sekali pertanyaan masa kecil yang terjawab setelah mengikuti Truth ID dan GSKI. Saya belum terlalu memahami seminar Logos Om Eras, tapi saya percaya Roh Kudus pasti tolong saya lebih dekat ke Bapa di surga dan menjadi seperti Yesus. Amin, amin, amin. Om Eras, maaf, mau tanya pendapat Om Eras tentang manusia purba, alien, dan dinosaurus.
Kalau kita melihat ya penemuan manusia purba yang mirip monyet, badannya besar, bisa saja, bukan tidak bisa. Tetapi itu bukan kemungkinan besar ya, bukan manusia yang diciptakan oleh Allah di Eden. Jadi sebelum itu ada manusia, mungkin sejenis manusia seperti monyet ada, mungkin. Tapi yang jelas sejak Adam usia 6 tahun kemari, nah itu baru manusia yang dirancang segambar serupa dengan Allah. Jadi manusia purba ini bisa Adam dan keturunannya, juga bisa makhluk lain yang mirip manusia, tapi bukan manusia yang segambar serupa dengan Allah. Dan itu mungkin. Tapi kita tidak perlu tahu, karena tahu tidak menambah iman, tidak tahu tidak mengurangi iman. Mengenai alien saya tidak bisa menjawab. Karena terus ini lewat proses. Ya. Tapi kalau untuk menjelaskan ke anak, ini kan saya bingung menjelaskan ke anak. Ya. Untuk menjelaskan ke anak, sebentar umurmu berapa? 35 tahun ya. Anakmu mungkin usia 7, 6, sampai 10 paling tua ya. Kalau menjelaskan ke anak, kamu juga bisa mengatakan itu mungkin ya manusia dari planet lain, tapi kita tidak tahu itu. Beri jawaban, jangan tidak sama sekali ya. Karena anak akan mencari-cari sumber yang salah nanti. Mungkin itu malaikat. Malaikat Tuhan. Dalam berbagai bentuk, karena malaikat atau makhluk surgawi bentuknya macam-macam. Dan jawaban yang kedua ini saya kira lebih tepat, bisa. Dan teknologi Allah jauh lebih dari teknologi manusia. Dan kalau itu malaikat, bisa malaikat jahat, bisa malaikat baik. Jadi kalau aliennya alien jahat, itu pasti malaikat jahat. Kalau aliennya alien baik, itu pasti malaikat yang baik. Itu jawaban yang paling tepat. Ya. Mungkin manusia dari planet lain atau makhluk dari planet lain. Maaf, kata manusia jangan dipakai. Makhluk dari planet lain, bisa. Makhluk dari planet lain. Ya, mungkin ada tempat di mana kuasa-kuasa kegelapan berdomisili, begitulah ya kira-kira. Tetapi sebaiknya kita mengatakan alien itu bisa malaikat. Itu lebih akan bisa diterima dan tidak merusak tatanan kebenaran Alkitab. Yang ketiga, dinosaurus. Sangat mungkin sebelum manusia diciptakan memang ada kehidupan, tetapi bukan kehidupan manusia yang diciptakan Allah segambar serupa dengan dia. Oke? Terima kasih, luar biasa ya. Dari ibu rumah tangga usia 54 tahun, menikah 3 anak. Pak Era Salum, saya baru mengenal Kristus, jadi anak-anak itu dari pernikahan saya sama suami yang muslim. Saya menikah muda karena ada sesuatu hal saya terpaksa menikah. Pernikahan ini tanpa kebahagiaan dan hampa. Karenanya tidak punya pegangan hidup. Saya bercerai 10 tahun yang lalu. Proses persidangan dipersulit, jadi baru secara agama Islam. Lalu saya pergi dan tinggal di kota kecil. Saya tidak punya siapa-siapa karena kurang pegangan hidup. Saya melakukan kesalahan. Saya dekat dengan pria yang punya latar belakang yang sama. Kita sama-sama mau mencari Tuhan walaupun sulit karena kurang bimbingan. Kami datang ke gereja kecil pada tahun 2012 dan minta diberkati. Gereja belum mau, tapi kami tetap bergereja di situ. Dan akhirnya kami diteguhkan pada tahun 2019. 2018 saya suka dengar khotbahnya Pak Eras. Saya merasa bertumbuh walaupun bertentangan dengan pasangan yang sekarang. Pasangan saya yang tidak pernah berubah, sungguh mau iseng-iseng judi, merokok. Dan saya merasa lelah dengan kelakuannya karena baik saja tidak cukup sebab saya ingin mencari kebenaran. Pertanyaannya, bolehkah saya pergi meninggalkan dia? Walaupun agak sulit. Sementara saya tidak punya teman, dia pun harapannya cuma saya. Terima kasih. Aduh, kamu kok gitu ya nak. Usiamu sudah 54 tahun.
Anakmu 3 pasti sudah besar-besar. Coba sementara kamu gantung dulu, ya. Gantung dulu, kamu banyak berdoa, berubah, ya. Dan saya punya rahasia bagaimana bisa menang atas persoalan. Yang pertama kesucian hidup, 2 melayani Tuhan, tidak harus di gereja, tapi bagaimana kita jadi berkat bagi orang, diam, jangan melawan. Lakukan 3 hal ini, kamu akan menang. Demi Tuhan, kamu akan menang. Ya, coba dulu ya. Oke. Wanita usia 37 tahun belum menikah, Tabanan, Bali. Salam Pak, kenapa hidup saya dari kecil penuh penderitaan dan banyak orang yang berbuat jahat kepada saya. Ini mesti dilayani pribadi. Ini bermasalah. Kejiwaan ya. Oke, kamu masih punya orang-orang yang menghargai kamu. Kamu berharga di mata Tuhan. Tuhan sayang kamu ya. Tuhan punya rencana yang indah untuk kamu ya. Keadaanmu hari ini dengan banyak perlakuan jahat orang menjadi cara Tuhan mendewasakan dan menyempurnakan kamu. Oke? Tuhan memberkati. Dari pria usia 46 tahun, Pak Era, saya bingung dengan istri saya yang setiap berhubungan intim, pastilah saya yang harus selalu ngomong duluan. Dan dia selalu manggut ya maksudnya. Bagaimana merubah sifat istri yang demikian dalam kutip parah ini? Terlalu penurut secara benar. Karena menurut saya hal ini nggak perlu diobrolkan dan harus timbul dari kedewasaan istri. Saya lelah dengan kepasifannya. Kadang saya malah bandingkan dengan Tuhan yang mungkin lelah juga kepada mempelainya yang terlalu pasif. Loh, kamu menyamakan istrimu dengan kamu sendiri, ya kan? Gitu, dengan orang Kristen. Begini bro, menikah itu tidak mencari kebahagiaan. Kalau kamu menikah dengan prinsip mencari kebahagiaan, kamu akan terluka dan melukai. Menikah itu memberi kebahagiaan. Kamu harus menerima istrimu dalam keadaan seperti ini. Jadi kamu yang harus mulai dulu, memang dia pasif. Kamu yang aktif. Namanya juga saling melengkapi, ya kan? Jangan jadikan masalah. Alamak, ini masalah kecil. Kecuali istrimu gila. Dikit-dikit dia bawa strom, kamu di strom. Saya baru dengar ada wanita strom suaminya. Sampai urusan polisi baru-baru ini. Kecuali kau punya suami istri gila lalu bawa air raksa. Mau guyurin kamu, kan tidak. Hanya masalah begitu kok, kamu anggap itu masalah besar. Lalu kamu merasa kecewa, jangan dong. Ya sekarang carilah Tuhan. Oke, jadi lucu kamu. Itu masalah kecil. Cari Tuhan. Bawa istrimu dan anak-anakmu ke langit baru bumi baru ya. Udah. Itu aja kok repot. Tuhan memberkati.